Halo semuanya, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta. Ini adalah video part 2 dari lanjutan video yang pertama tentang jawabin pertanyaan tentang leopard gecko dari Google. Nah, kalau misalnya kalian belum nonton yang part pertamanya, bisa ditonton dulu di sini atau bisa di-scroll di YouTube-nya Reptil Jakarta. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke? Nah, pertanyaan ke-6 itu tentang apakah leopard gecko sama dengan tokek. Nah, ini sebenarnya dari namanya sih sama gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris dari leopard gecko kan ya leopard gecko. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya tokek kan tokai gecko. Sebenarnya sama-sama gecko juga. Cuman kalau dari taksonominya, dari silsilah keluarganya nih, itu gecko tuh dari family Eublephariddae. Kalau misalnya tokek itu dari Geckonidae. Jadi agak beda dari situnya, dan yang membedakan itu kalau misalnya Eublephariddae biasanya dia itu hewan yang gecko yang cenderung di bawah atau disebutnya gecko yang terestrial. Kalau misalnya tokek gecko, tokek lah ya sebutannya. Kalau tokek itu hewan yang arboreal gitu, gecko yang arboreal yang hidupnya di manjat-manjat gitu, di tembok lah, di hutan, di pohon-pohon gitu-gitu. Jadi itu yang membedakan. Ada 3 perbedaan umum yang bisa ngebedain langsung. Yang pertama tadi, yang tokek itu bisa nempel di tembok, sedangkan gecko nggak bisa. Bedanya apa? Nah, kalau misalnya kalian lihat nih, gecko itu punya kuku. Jadi punya kuku dan nggak punya selaput yang bisa nempel di permukaan licin gitu. Nah, kalau tokek itu punya, tapi berhubung gua nggak pelihara tokek, jadi gua nggak bisa nunjukin langsung, tapi kalian bisa googling sendiri aja gimana bentuk kaki dari tokek, atau gua bisa tampilin gambarnya di sini nanti. Nah, yang kedua perbedaannya itu kalau gecko ini nggak bisa bunyi gitu. Bunyi pun cuman teriak gitu, teriak di waktu misalnya dia waktu baby atau dia ngerasa terancam gitu, itu bisa teriak wah gitu doang, tapi nggak bisa berbunyi ngomong tokek gitu, nggak kayak tokek yang pada umumnya yang nempel-nempel di tembok itulah. Jadi kalau tokek kan hampir setiap saat bisa bunyi gitu, bisa kalau misalnya malam udah bunyi-bunyi terus. Kalau gecko ini nggak bisa bunyi. Nah, yang ketiga, gecko itu cenderungnya jinak. Emang jinak banget gitu, bahkan itu buat mainan orang, karena ini hewan yang udah didomestikasi kayak yang tadi video sebelumnya udah gue jelasin. Nah, kalau misalnya tokek itu cenderungnya galak karena dia tuh bukan hewan peliharaan, bahkan dia bisa bersifat sangat agresif buat manusia. Kalau misalnya kita masukin tangan ke dalam kandangnya, dia aja bisa langsung entah itu lari cepet atau bisa ngegigit kalau misalnya tangan kita deket banget sama mulut si tokek itu gitu. Jadi karena emang tokek ini bukan hewan yang didomestikasi, mungkin belum, tapi mungkin nanti suatu saat bisa, atau secara karakter emang nggak bisa, gue juga nggak tahu, itu urusan para peneliti. Tapi emang tokek ini karakternya cenderung galak. Bahkan kalau misalnya beberapa breeder yang pelihara tokek itu kalau mau megang harus pakai sarung tangan dulu, atau nangkepnya tuh bener-bener wah langsung ditangkap kepalanya atau apa gitu. Jarang banget yang bisa dihandle dengan tenang gitu. Mungkin ada beberapa, tapi kecenderungannya umumnya tokek tuh nggak bisa dihandle kayak gitu. Nah, ini juga nyambung ke pertanyaan nomor 7, yaitu apakah gecko sejenis cicak. Nah, kalau misalnya tadi tokek itu tokai gecko, kalau cicak ini true gecko kalau bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya sama, mirip-mirip tokek sama cicak, itu dua-duanya arboreal gecko. Jadi gecko yang bisa manjat-manjat, yang emang tinggalnya di pohon, di atas-atas gitu. Kalau misalnya si leopard gecko ini adalah hewan yang terestrial, yang tinggalnya di bawah-bawah doang. Sama
persis mungkin sama tokek gecko yang tadi udah gue jelasin sebelumnya. Kalau misalnya tokek itu lebih agresif, kalau cicak mungkin lebih ketakutan. Jadi karakternya lebih kabur-kaburan. Kalau misalnya kita deketin atau misalnya dia keganggu, bahkan ekornya bisa putus. Sering banget kita lihat ekor cicak putus. Jadi sebenarnya sama satu gecko juga, cuman beda family. Yang tadi gue udah jelasin, kalau cicak dari Geckonidae, kalau misalnya leopard gecko dari Eubelvaridae. Pertanyaan nomor 8 adalah habitat asli leopard gecko. Seperti yang kayak tadi gue udah jelasin di video pertama, habitat asli leopard gecko itu adalah di goa-goa, ada di bebatuan. Jadi dia asalnya dari Asia Selatan, dari India, Pakistan, Iran, Afghanistan, kayak gitu-gitu. Dan sukanya adanya di bebatuan, dia ngumpet di bawah-bawah gitu. Jadi itu habitat aslinya. Kalau misalnya sobat repjak tertarik buat bikin enclosure atau setup kandang yang sama persis sama habitat asli gecko, kalian bisa referensi lihat di Google aja, bisa lihat di Google, atau gue tampilin nih kayak gini-gini nih. Nah kalau kalian lihat di situ ada goa-goa buatan, terus alas kandangnya juga ada yang dari tanah, ada yang dari macam-macam, terus dikasih juga ada tanaman-tanaman yang biasa tumbuh di bebatuan, kayak gitu-gitu sih. Itu kalau misalnya kita pelihara gecko yang lebih ke tujuan estetik aja, yang buat pajangan, buat hiasan di kantor, di rumah, kayak gitu-gitu. Nah, nomor 9 nih, itu pertanyaannya apa sih makanan leopard gecko? Makanan leopard gecko ini adalah hewan insektivora. Jadi ini banyak, sebenarnya kalau misalnya kita waktu SD kan kita banyak belajar hewan itu ada 3 golongan. Jadi ada karnivora, ada herbivora, sama omnivora. Karnivora itu makan daging, herbivora itu makan sayuran, omnivora itu pemakan segala. Tapi sebenarnya dari 3 ini ada lagi klasifikasinya berdasarkan tipe makanannya. Nah kalau karnivora itu ada salah satunya insektivora, yaitu hewan pemakan serangga. Jadi emang dia makannya daging, tapi dagingnya spesifik yaitu serangga. Aduh, sebentar. Nah jadi kalau misalnya di repjak itu gecko yang umur di bawah 3 bulan, ya pasti kalian sering denger lah gue bahas tentang kayak gini. Umur di bawah 3 bulan itu kita kasih ulet Hongkong, disediain aja di tempat makan kayak gini nih. Nah bisa pakai feeding dish kayak gini. By the way ini bikin sendiri dari botol UC, terus dipotong. Jadi tinggal ngambil bagian bawahnya doang, terus diratain nih pakai gerinda. Jadi nggak tajam-tajam samping-sampingnya, jadi nggak bahaya buat gecko. Nah sediain aja ulet Hongkong di dalam situ kalau buat yang umur di bawah 3 bulan. Tapi sesekali juga perlu kita kasih jangkrik. Jadi ada selingan jangkriknya biar dia mulai kebiasa makan jangkrik. Dan nggak menutup kemungkinan juga gecko-gecko yang umur di bawah 3 bulan yang udah mulai doyan jangkrik, karena jangkrik itu lebih aktif, dia jadi sukanya jangkrik doang gitu. Jadi nggak yang makan ulet Hongkong tuh udah kayak kurang suka lagi, karena ulet Hongkong kan agak kurang aktif, terus di dalam feeding dishnya doang gitu. Nah buat ngakalin gecko yang kurang suka ulet Hongkong, itu biasanya di dalam tempat ulet Hongkongnya kita kasih lagi makanan. Bisa dari gatlot, bisa dikasih ubi ungu, pokoknya yang ulet Hongkongnya tuh bisa makan. Nah kita kasihin, masukin lagi ke dalamnya. Terus tujuannya itu buat si ulet Hongkong ini jadi gerak-gerak lagi, jadi aktif lagi, kelihatan ngegeliat-geliat lagi gitu. Nah lama-lama kan geckonya nyamperin. Kalau udah nyamperin kan ngeliat, jadi tertarik, terus jadi makan ulet Hongkongnya. Itu sih triknya. Nah kalau misalnya umur di atas 3 bulan itu repjak kasihnya full jangkrik, nggak pernah ngasih ulet lagi, udah full jangkrik. Karena jangkrik ini lebih, satu jangkrik aja bisa lumayan mengenyangkan gecko. Jadi bisa ngasih 3-4 ekor jangkrik doang, dan geckonya juga lebih aktif, lebih semangat buat ngejar-ngejar jangkrik. Terus selingan selain jangkrik itu kita kasih kecoa dubia, bisa dikasih ulet Jerman atau serangga-serangga lainnya lah buat variasi makanannya. Tapi makanan utamanya kalau repjak ngasihnya jangkrik.
itu terus-terusan sih sebenarnya ngasih jangkrik sampai akhir hayatnya si gecko ini. Nah, yang ke-10 ini pertanyaan yang terakhir yang ada di Google. Kalau misalnya kalian lihat juga ada nih di pertanyaan di Google, harga leopard gecko. Nah, kalau misalnya harga leopard gecko itu variasi banget. Jadi dia bisa tergantung umur, tergantung jenis, tergantung postur badan, tergantung genetik yang dibawa, bloodline-nya, perfect atau enggaknya, dan lain-lain. Banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi harga gecko ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen tertarik, misalnya kita bahas, Repjak belum pernah bahas by the way, tentang menentukan harga leopard gecko itu yang baik dan benar yang Repjak alami itu seperti apa, bisa request di kolom komentar di bawah. Ntar kita bikinin video khusus tentang harga gecko. Cuman kalau misalnya di Repjak sendiri harganya itu mulai dari, kalau pameran itu biasanya mulai dari 120.000 sampai jutaan juga ada. Nah, kalau kita juga ada lelang, misalnya dijual lelang fauna, itu harganya nentuin sendiri. Jadi semua open bid tuh dari nol. Ntar kalau misalnya tertarik bisa ngebid naikin 10.000, 10.000, 10.000, tergantung sampai berapanya. Lomba-lombaan lah sama orang yang lain yang tertarik juga. Nah, terus ada juga di Tokopedia Reptil Jakarta, itu suka ada diskon juga. Kita ada diskon secara berkala. Kalau ada event-event tertentu kita pasti kasih diskon buat gecko, dan itu biasanya juga murah-murah. Jadi kalau gue boleh bilang sih, harga gecko itu nggak termasuk yang hewan yang mahal-mahal banget. Walaupun ada beberapa gecko yang mahal, contoh misalnya kayak fuscus gini. Nah, ini juga lumayan harganya, sampai babynya itu kalau di website luar itu gue lihat sekitar $800, mungkin kalau sampai Indonesia sekitar 12 jutaan kayak gitu. Jadi emang ada beberapa jenis gecko yang mahal, cuman kebanyakan gecko itu ratusan ribu sampai ya 1 juta 2 jutaan lah gitu. Nah, jadi sebenarnya harga gecko itu balik lagi tergantung dari breedernya yang nentuin harganya sendiri. Cuman kita harus lebih cermat lagi nentuin gecko apa sih yang mau kita beli. Terus tips-tips membeli gecko udah pernah gue bahas lengkap banget di video yang sebelumnya, yang cek ini kalau nggak mau salah beli gecko, kalau nggak salah tulisan thumbnailnya gitu. Nah, jadi itu aja. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya itu part 1, nah video kali ini itu part 2-nya 10 pertanyaan di Google tentang leopard gecko yang bisa kita jawab satu persatu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lainnya atau mau request video-video lain, bisa tulis kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, bisa like, juga bagikan ke teman-temannya biar makin banyak yang tahu lagi tentang gecko. Dan juga jangan lupa subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Sampai ketemu di video kita yang berikutnya. Bye bye.